Selamat pagi Bapak Elo dan Mas Eko. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sekaligus mengumpulkan data terkait rencana tugas akhir saya. Adapun rancangan tugas akhir saya ingin mengkolerasikan wayang sebagai gambaran kehidupan janin dalam kandungan. Jadi awal kehidupan manusia itu berawal dari terwujudnya janin yang berkembang dalam kandungan seorang ibu. Janin dan ibu sama-sama berjuang, saling mengasihi, saling berperan dan menyayangi. Dalam proses perkembangan janin ada peranan penting yang melindungi janin, yakni kulit. Jadi data yang saya cari-cari, ternyata ada mendapat informasi baru, yaitu kulit. Jadi kulit itu peranan penting menurut pengamatan saya. Terus pengamatan yang saya lakukan melalui website tentang janin, maka terdapat beberapa lapisan sebelum janin itu hadir dalam kandungan yang digunakan sebagai wadah atau tempat untuk janin. Terus antara lain lapisan tersebut ialah lapisan kulit dari perut seorang ibu dan lapisan kulit plasenta, yang terakhir kulit janin. Jadi janin berada di dalam kulit seorang ibu, dan di dalam kulit seorang ibu ada kulit plasenta, dan yang terakhir kulit janin. Dalam hal ini kulit menjadi peranan penting dalam melindungi, mengasihi, dan menyayangi janin. Pengembangan data yang saya akan lakukan ialah mencari makna dan fungsi pada setiap lapisan kulit tersebut. Seperti itu Pak dan Mas Eko. Kemudian kehidupan janin juga terdapat dalam gending Jawa yang menggambarkan kehidupan janin, yang kerap disebut dengan gending Patalan. Mulai dari gending Cucur Bawo hingga Ketawang Suksmo Hilang, yang artinya jiwa raga sudah kembali kepada Sang Pencipta. Kehidupan janin juga terdapat dalam tembang Mojopat yang menggambarkan kehidupan dari awal mula bayi lahir, yang disebut dengan tembang Mijil sampai Mikatro, yang artinya kembali kepada Yang Esa. Maka dari itulah saya mencoba mengembangkan sudut pandang gending Patalon dan tembang Mojopat yang menceritakan awal mula kehadiran janin. Yang tersebut saya akan mengkolerasikan sudut pandang kehidupan janin dengan wayang, karena saya berpikir wayang itu adalah sebagai gambaran kehidupan tentang baik dan buruk sebelum dan setelah hidup di alam semesta, sama halnya dengan kehidupan janin ketika berada di dalam kandungan. Seperti itu Bapak dan Mas Eko, Bapak Pula dan Mas Eko. Itu yes. Terus sekarang saya akan berbincang-bincang dengan sahabatku. Ayo. Jadi kan udah denger kan? Iya. Terus menurut kamu gimana tuh? Jadi tentang apa? Aku ingin mengkolerasikan wayang itu, mengkolerasikan kehidupan janin sebagai wayang gitu. Wayang itu sebagai janin gitu maksudku. Wayang sebagai janin. Jadi ada kehidupan sama hal dengan gending juga ada juga ada kehidupannya gitu. Halo Mas Eno. Empu Mas Eno. Empunya empu dan segala empu. Janin. Gimana tuh? Janin itu bentuk kalau usia berapa bulan sih? Usia hitungannya berapa ya? 4 bulan kali ya? Mungkin bisa jadi 4 bulanan. Jadi cuman sebagai gambaran janin itu. Jadi sama halnya kayak wayang gitu kan. Wayang juga gambaran kehidupan. Itu.
Coba cari bantahnya Mayang. Moro dengan Sukmo Jati. Wis, info baru nih. Nanti bang. Oke, terima kasih Mas Eno. Jangan ngobrol sama. Jadi gitu ya, yang rencana tugas akhirku mengangkat wayang sebagai janin. Jadi tuh di apa namanya, ternyata ada 3 fungsi peranan penting lah yang mengayomi janin itu sebelum dia lahir. Jadi ada kulit ibu yang sebagai wadah tempat janin, terus kedua kulit plasenta, dan yang ketiga kulit janin itu sendiri. Jadi ini nanti aku rencananya pengen mencari fungsi dan makna tentang kulit-kulit masing-masing ini. Mungkin juga dalam pandangan kedokteran juga bisa, mungkin juga dalam apa pandangan filosofi Jawa juga bisa, seperti itu. Ada masukan gak yuk? Kemarin juga baru sadar sih, oh iya ternyata di Gending Jawa itu juga ada yang menceritakan tentang janin itu sih. Ya tentang kehidupan lah. Ini apa tuh? Gending Patalon. Jadi dari Gending Cucur Bawu terus ke Ladrang apa? Cucur Bawu, terus kalau minggah lagi ke Parianom. Lupa namanya, Parianom apa gitu. Terus Ladrangnya tuh apa? Pokoknya sampai Ketawang itu, Ketawang Sukmo hilang. Nah, tuh terus di Tembang Mojopat juga ada kan? Iya. Mijil sampai ke Megatruh gitu. Jadi aku pengen menyimpulkan beda lah, perbedaan gitu. Jadi nggak hanya di Gending dan di Tembang saja, tapi juga ketika nggak di Gending dan di Tembang saja, tapi juga bisa melalui sudut pandang perkembangan janin di dalam kandungan itu, seperti itu. Kemarin juga wawancara sih sama Purbo, anak UNS. Sik. Ini juga kemarin dapat informasi dari Purbo CN, orang Salatiga. Pemikirannya matang, keren. Makasih Purbo. Jadi seperti itu. Gimana? Apa ya? Dan itu kan prosesnya termasuk banyak kan. Dari segi medis atau dari pandangan Jawa, orang hamil itu selamatannya yang 4 bulan lah, yang sampai dia lahir, sampai ya istilahnya sampai dia nggak ada kan, juga prosesnya panjang banget. Betul. Dari 4 bulanan upati sampai itu ada catat Jawa ya? Dari panjang upati, terus 7 bulanan mitoni sampai lahir, terus sepasar. Kalau sepasar itu 5 hari. wes 5 hari. Yap. Rasanya panjang banget sih. Jadi bisa dimasukin juga tuh yang selamatan gitu. Penting gak sih selamatan? Penting banget kalau di Jawa.
atau juga masih berhubungan dengan janin itu agar dia selamat sampai lahir ke dunia. Siap. Coba nih cari informasi tentang itu. Tapi ada juga sih, aku pernah nonton video di channel Bapak Suyanto, dosen misi. Jadi itu tentang bubuk kawah itu juga, yang menceritakan tentang janin di dalam kandungan itu, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai bulan ke-9. Jadi itu ada fase-fasenya. Jadi bulan ke berapa itu baru terwujudnya telinga, terus kaki dan mata, kaki dan tangan gitu. Tapi yang aku paling ingat tuh bulan ke-8. Jadi di bulan ke-8 tuh bayi itu diem, itu menggambarkan dia tuh manakung sama Tuhan. Jadi bisa juga tuh perjanjiannya Tuhan dengan janin itu. Terus ke-9 tuh bayinya membalik dari kepalanya di atas terus di bawah dan siap untuk lahir ke dalam dunia itu. Sebenarnya sih bukan cuman dia, sebenarnya keresahan sih yuk. Keresahan hatiku akhir-akhir ini tuh anak kecil tuh antara tutur kata dan sopan santun itu kayaknya udah nggak udah nggak ada, udah kurang lah, udah oncat tuh. Jadi aku berencana ini sebagai gambaran untuk kehidupan berikutnya gitu loh. Jadi anak yang sekarang terus ketika lihat karyaku ini yang nantinya, oh ya dulu aku nakal dan lain sebagainya, terus ingat pada ibu dan kedua orang tuanya, ayah dan ibunya yang begitu sangat menyayangi dan mengasihi. Jadi ada kesadarannya lah. Ya emang notabene anak-anak itu kan dari kecil nakal, tapi kenakalannya di era dulu dan sekarang tuh beda tingkat gitu. Kontribusinya untuk jangka ke masa berikutnya seperti itu. Memang sih ya, anak kecil sekarang itu lebih ke gemes sih, ke nakalnya ke toksik malah. Kalau dulu sih paling apa sih nakalnya anak kecil dulu, ngumpetin sandal paling, berantem gitu. Terus kalau yang sekarang kata-katanya pakai kata-kata kasar yang enggak seharusnya itu diucapkan untuk anak kecil seperti itu. Jadi seperti itu. Oke? Kalau menurut abang ini, kalau anak kecil kok nakalnya kayak gitu, menurut abang dari faktor apa? Aku menyimpulkannya dari pendidikan orang tuanya yang kurang mengamati perkembangan anaknya itu. Terus yang kedua karma. Ya bisa jadi ya. Jadi karma orang tua yang dahulu tentang tutur kata atau perilaku itu bisa juga menjadi keturunan. Makanya mulai dari sekarang tentang tutur kata, tingkah laku itu harus dijaga banget sih. Kalau pengen anaknya menjadi anak yang baik-baik. Bisa juga tentang pendidikan kedua orang tuanya tuh harus power ekstra lah. Seperti itu. Kalau menurutku ke pengamatannya, kalau saya kira sih kalau pendidikan di rumah nggak mungkin sih, kalau orang tua sampai ngebiarin gitu aja kan nggak mungkin. Paling dia dapat dari luar rumah paling, kalau menurut saya loh. Iya sih, tapi kan ketika kembali ke rumah terus nggak sengaja anak itu mengatakan hal-hal yang nggak semestinya dikatakan, kan bisa dibilangin nak nggak boleh berbicara seperti ini dan lain sebagainya. Kan juga ada orang tua itu yang masa bodoh. Iya benar sih. Kayak pembodohan kayak gitu. Jadi hanya mementingkan kan banyak tuh emak-emak atau ibu-ibu yang lagi ngobrol di tukang sayur apalah bawa anaknya terus lupa pas rempet kan bisa gitu. Jadi kan kurang kasih sayangnya agak kurang. Itu kalau karma sih memang sih saya pernah dengar dari siapa gitu, dulu pernah dengar dari orang
nakalnya anak kita besok itu 2 kali lipat nakalnya kita sekarang. Iya. Katanya sih gitu. Aku juga pernah denger sih itu. Karma. Itu sih memang sih. Nah, terus rencanaku untuk karyanya itu kan ini aku membahas tentang kulit sebagai peranan penting kan. Jadi media yang akan kugunakan adalah kulit kerbau atau sapi. Iya. Kulit sebagai sapi terus dipenteng gitu. Jadi ntar main siluet. Gitu. Siluetnya bisa wayang, bisa manusia juga. Terus masih mengacu sama cerita Bimo Bungkus. Iya. Itu kan ada kejadian 1000 banding 1 yang lahir itu bungkus. Fenomena alam seperti itu yang nantinya. Adapun wayangnya juga aku pengen rencana membuat barulah, tapi masih mengacu pada wayang-wayang yang wayang Purwo, entah itu apa ornamen ya, ornamen pakaiannya yang digunakan atau enggak papangannya itu bisa aku rubah. Terus mengingat aku lahir di Jakarta, jadi aku pengen mengangkat lagi tentang kebudayaan wayang kulit Betawi seperti itu. Lokal. Kan aku merasanya di Jakarta dan sekitarnya itu agak jarang atau enggak aku yang jarang melihatnya. Jadi jarang banget eksistensinya wayang Betawi itu, jarang dan kurang terekspos sih kayaknya. Makanya aku pengen katakanlah ada gunungan tuh ikonnya apa maksudnya, gunungan ikon Betawi gitu loh. Jadi Betawi. di dalam gunungan tuh ada apanya tuh, bisa filosofi, terus ada gambar-gambaran tentang monumen yang bersejarah kayak ondel-ondel dan sebagainya, bisa kan dimasukin ke situ. Halo Sindung Bima, guruku, panutanku guru. Seperti itu. Iringan pun kayaknya juga pengen dirombak ulang juga sih. Karena aku pernah lihat membaca di artikel-artikel di Google kalau wayang Betawi itu ada yang gembalanya angklung loh. Angklung? Iya. Masa sih? Iya. Terus angklung, terus ada yang mengacu sama gamelan Sunda. Itu seperti itu. Rencana mau dirombak seperti apa, Pak? Rencana sih pengen dirubah kekinian lah, biar anak-anak muda bisa terjun, tapi nggak meninggalkan yang keasliannya itu. Kayak Tia sekarang lah. Bangsanya strap pop dan lain sebagainya kan masih, walaupun itu notasinya beda gitu. Tapi tetap mau pakai gamelan Jawa. Oh, gamelan Betawi juga itu sih dulu kan pernah lihat pementasannya almarhum Surya Bonang. Dulu pakai gamelan tuh. Itu cuma pakai selender doang, tapi dulu mainnya tuh dibalik. Jadi bonggolnya tuh bonggol kecilnya di 6 sini, yang gede di kanan, yang G di kiri. Iya. Mas Tiok. Kreasi. Lalu Mas, kalau wayang hasil kreasi Mas Adi ada atau tidak? Belum ada, Mas Wisnu. Belum pikiran untuk membuat, mungkin habis ini kalau bisa. Berarti masih apa ya? Masih terpengaruh, banyak pengaruh Sunda sih ya. Ini kalau sekarang masih banyak pengaruh Sunda, yang angklung jarang. Kalau yang kebudayaan Betawi itu loh, wayang kulit. Saya pernah lihat sih gamelan Sunda yang dibalik gitu. Jadi yang bonggol di sebelah kanan. 6 gede di kanan kan? Biasanya kan 6 gede itu di kiri. Kalau Jawa ya kayak gitu. Cuman gede cuman kendang doang sih. Kalau di sana pakai kendang jepong doang. Sama kayak Sunda. Seperti itu. Terus ceritanya juga cerita Mahabharata sih. Seperti itu. Kalau yang Jani nggak ada masukan lagi ya? Kalau menurut kamu?
paling itu bang, dari proses dari adat Jawa boleh, mungkin malah apa selain dari adat Jawa terus apa medis, bisa lagi dari agama, ya ya dari sudut pandang agama. ya siap. Oke. Sudut pandang agama itu juga tentang itu kan, perjanjian Tuhan dan janin kan. Iya. Tapi nggak kepikiran loh, kita juga pernah berjanji sama Tuhan ya, tapi nggak ngerti itu perjanjiannya apa, nggak tahu. Sumber inspirasi sahabat dan lain sebagainya kebanyakan dari siapa? Jujur saya dapatnya dari sahabat-sahabat pas proses TA, terus proses kalau ngobrol-ngobrol biasa kayak gini, ntar megang wayang terus lihat-liatin gitu dapet. Tapi dulu yang berjasa banget itu Bapak Narno, guru SMKI, itu yang membuat pijakan saya dalam mencari gerakan-gerakan gitu. Janin ini juga masih rancu sih, pengen ituin lagi apa, dimatangin lagi. Demikian Mas Eko dan Bapak Pelok yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata dan perilaku yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum.